Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam update info pendidikan. Berjumpa lagi di channel Teman Pembelajar Indonesia. Topik kali ini kita akan membahas esensi daripada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022, yaitu tentang standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Baik teman pembelajar, lahirnya Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 ini telah mencabut Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan ujian nasional. Artinya istilah ujian sekolah itu sudah tidak digunakan lagi. Tapi di panduan PPA atau Panduan Pembelajar Asesmen K13 tahun 2022, istilah ini dikenal sebagai tes sumatif satuan pendidikan. Baik, teman pembelajar, selanjutnya dijelaskan pada pasal 1 dalam peraturan menteri ini. Yang dimaksud dengan standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Kemudian penilaian hasil belajar secara berkeadilan sebagaimana yang dimaksud merupakan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, baik identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Selanjutnya pada pasal 3 ini dijelaskan bahwa prosedur penilaian hasil belajar peserta didik wajib meliputi yang ke-1 perumusan tujuan penilaian, yang kedua pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga pelaksanaan penilaian, yang keempat pengolahan hasil penilaian, dan yang kelima adalah pelaporan hasil penilaian. Selanjutnya pada pasal 4 dijelaskan bahwa perumusan tujuan penilaian sebagaimana yang dimaksud ini wajib memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. Hasil perumusan tujuan penilaian dimuat dalam perencanaan pembelajaran. Pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian ini harus mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dan berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian pembelajaran ini dapat dilakukan sebelum atau pada saat atau juga setelah pembelajaran. Selanjutnya pada pasal 7 dijelaskan bahwa pengolahan hasil penilaian ini dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian. Dapat berupa angka atau dapat juga berupa deskripsi. Selanjutnya pada pasal 8 bahwa pelaporan hasil penilaian yang dimaksud ini dapat dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Laporan kemajuan belajar ini yang dimaksud adalah laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian, juga paling sedikit memuat informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Baik, selanjutnya pada pasal 9 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 8 tadi, ini harus berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dan sumatif ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian sumatif dibagi menjadi penilaian PSTS atau penilaian sumatif tengah semester dan PSAS, penilaian sumatif akhir semester, yang dulu sebelumnya dikenal dengan PTS dan PAS. Sedangkan penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat. Panduan Pembelajaran Asesmen PPA Kurikulum 2013 terbaru tahun 2022 ini merupakan
Dokumen yang berisi prinsip, strategi, dan contoh-contoh yang dapat memandu guru dan satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran serta asesmen. PPA atau Panduan Pembelajaran Asesmen untuk K13 terbaru 2022 secara resmi dipublikasikan pada tahun 2022 dan ditandatangani oleh PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbud pada September 2022, yaitu Bapak Dr. Andas Zulkifli Anas MED. Dijelaskan bahwa penggunaan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 tersebut ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013, termasuk satuan pendidikan pelaksana IKM Mandiri Belajar, dapat memilih menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 yang baru atau menggunakan panduan penilaian yang lama. Jadi masih menggunakan penilaian yang lama berarti masih dapat menggunakan istilah ujian sekolah. Yang kedua, satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud angka 1 dapat menggunakan aplikasi e-rapot kurikulum 2013 yang baru atau e-rapot kurikulum 2013 yang lama sesuai panduan yang digunakan. Dan yang ketiga, satuan pendidikan yang memilih menggunakan panduan pembelajaran asesmen K13 dan aplikasi e-rapot 2013 yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ini dapat menerapkannya untuk sebagian atau seluruh tingkatan. Untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, untuk kenaikan kelas dan kelulusan wajib berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.